Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Surat Bapak Ahmad Mufid SPD, yang kami hormati Kepala SMP Al Hidayah Sumeneb, yang kami hormati Kepala SMP Plus Miftahul Ulum Talata atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala SMP Al Imron Peragaan, yang kami hormati Kepala SMP Ibnu Makmud, yang kami hormati Kepala SMP Bustami Ulum Montorna, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari SMP Al Hidayah Sumeneb serta Bapak Ibu guru tamu undangan peserta pengimbasan yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara pengimbasan implementasi kurikulum merdeka oleh SMP Al Hidayah Sumeneb di SMP Plus Miftahul Ulum Talata Senin 19 Juni 2023 ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita nantikan insyaallah di yaumul kiamah. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya Emilda akan membacakan susunan acara kita pagi hari ini. Acara diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pengawas Dikmen sekaligus pembukaan pengimbasan secara resmi. Selanjutnya sambutan dan materi dari Kepala SMP Al Hidayah Sumeneb. Baru acara inti yakni pengimbasan implementasi kurikulum mereka oleh SMP Al Hidayah, dan yang terakhir penutup. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ahmad Mufid SPD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Bapak Mufid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Al Hidayah, Kepala SMP Al Imron, Kepala SMP Nurul Makmum Perancak, dan Kepala SMPI Bustami Ulum Montorna, serta Bapak Ibu guru dari keempat sekolah binaan kami yang saya harapkan dan saya doakan semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan kecil kita pagi ini bisa kita akan laksanakan insyaallah bersama dengan ridha Allah, dengan tetap berharap bahwa kegiatan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kenapa di awal saya sampaikan kegiatan kecil? Satu, ya karena pesertanya memang ya segini. Yang kedua, karena konsumsinya ya segini, nggak mau nyindir Al Hidayah, nggak. Cuma dari yang segini-segini itu ternyata saya cukup bersyukur bahwa kerja kolaborasi ini bisa kita laksanakan. Dan ini yang anugerah dan satu kebetulan bagi saya selaku kepala sekolah. Saya tidak panjang karena yang terpenting bukan saya, tapi yang terpenting nanti bersama teman-teman dari Al Hidayah. Kenapa ini kemudian meskipun kecil itu saya bangga? Karena kerja kolaborasi ini didukung oleh semua pihak. Al Hidayah mau melakukan pengimbasan, 3 SMP lainnya mau diimbasi, termasuk juga Miftahul Ulum mau dipinjami tempatnya. Ini kerja seperti ini. Dan syukur alhamdulillah juga berbeda dengan yang teman PSP kita SMPNU kemarin waktu melaksanakan pengimbasan ke pulau, saya tidak bisa datang. Hari ini saya bisa datang ya, tapi kehadiran saya dalam tanda kutip kan hanya sebagai pelengkap.
hanya sebagai pelengkap karena esensinya bukan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengimbasan ini ada harapan-harapan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan sekali lagi kegiatan kolaborasi ini. Pertama, saya berharap bahwa nanti dari SMP Tila Hidayah sebagai salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di Kabupaten Sumut itu bisa memberikan pengalaman-pengalamannya, sharing pengalaman. Jadi memang karena namanya sharing, jadi ini tidak ada yang pinter dan tidak ada yang tidak pinter. Apalagi ternyata pesertanya yang dari virtual untuk ini ada pemain kurikulum merdeka juga ini. Tidak perlu saya sebutkan namanya biar tidak GR. Gitu. Ada yang tidak sharing. Jadi kalau sharing ya hampir tidak ada batas antara pemateri dengan peserta. Apa yang bisa dirembuk ya rembuk. Nanti kalau sudah pesertanya wah sudah cukup atau sudah full, jangan dilanjut lagi ya silakan kesepakatan bersama seperti apa. Makanya di grup ya saya sampaikan terserah teman-teman dari Al-Hidayah dan teman-teman sekolah Indah. Yang penting yang itu setelah ini yang terpenting yang harapan saya bahwa satu, sekolah yang tahun ini sudah di SK-kan oleh Kementerian oleh Kepala BSKAP itu sebagai pelaksana kurikulum merdeka mulai 2023-2024 insya Allah 17 Juli yang akan datang sekolahnya siap baik dari sisi administratif maupun dari sisi esensi dari kurikulum merdeka. Mohon maaf Bapak Ibu, harapan saya kenapa saya sampaikan begitu, jangan sampai kurikulum merdeka hanya dikerjakan administratifnya saja. Kurikulumnya dari KTSP, namanya kalau lihat covernya sudah jadi KTSP. Nah itu secara administratif. Kemudian ada kegiatan P5, yang kemudian kayak apa itu? Wah, kalau bilang dari wah. Makanya saya katakan kalau kegiatan P5 itu jangan hanya lihat uangnya, tapi prosesnya itu yang penting. Termasuk juga gurunya. Jangan sampai guru nanti yang ngajar kurikulum merdeka cara ngajarnya sama dengan kurikulum 2013. Ya ini mungkin secara administratif dari RPP sudah ganti ATP mungkin, tapi ngajarnya tetap ya sama juga bohong dalam tanda kutip. Tidak bohong-bohong amat, tapi ada bohongnya juga. Jadi paling tidak kurikulum merdeka itu nantinya teman-teman ada sedikit perubahan. Makanya kita syukuri nanti dari teman-teman Al-Hidayah dan mungkin pemain dari Mirtal Ulum ini juga nanti bisa sharing. Iya, karena ya dari Mirtal Ulum satu ini pemainnya pemain kurikulum merdeka juga di sekolah apa namanya sekolah penggerak juga. Harapannya Bapak Ibu itu nanti. Jadi bagaimana kurikulum merdeka dilaksanakan nanti per 17 Juli 2023 tidak hanya secara administratif tetapi secara esensial dan dirasakan. Nah, apa ciri-cirinya, apa yang mestinya harus dilakukan agar pembelajaran kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum 2013? Nah, tulisannya nanti. Jangan saya mau ngomong itu harapan saya. Yang kedua, harapannya adalah dari kegiatan ini nantinya grup WA itu atau bisa tidak harus melalui grup WA ada komunikasi antara sekolah Imbas dengan Al-Hidayah maupun dengan teman-teman yang lain nantinya ketika ada persoalan-persoalan terkait dengan merdeka. Apalagi kalau saya lihat saya memang mengarahkan sebelah binaan saya kalau IKM-nya pilih IKM mandiri berubah. Kenapa? Sebab itu yang paling mudah dilakukan. Kalau dilihat dari termnya itu kurikulum IKM mandiri berubah itu kan sekolah melaksanakan kurikulum mereka dan secara administratif tinggal mencontoh contoh-contoh yang sudah ada. Jadi kalau secara administratif saya yakin tidak ada masalah. KOSP-nya kayak apa? Ya WA saja Ustazah atau Ustazah untuk contoh kurikulum ini atau saya sebutkan namanya Bu Lili SMP 4 gimana? Ini ATP-nya ternyata ini ya, selesai. Makanya saya disampaikan di awal secara administratif mungkin lebih mudah, lebih gampang. Tapi harapannya jangan hanya administratif. Itu yang sangat saya harapkan. Jadi tolong harapan saya yang terakhir, yang kedua dan yang terakhir ini, ayo grup WA maupun tidak grup WA, japri langsung tidak apa-apa. Tetapi komunikasi antara sekolah Imbas dengan
dengan sekolah pemuda ini intens dilakukan. Ada kesulitan banyak, sharing bagaimana nanti pemahaman tentang kurikulum merdeka bisa dipahami bersama-sama. Gitu. Jadi dua hal itu. Nah, kalau nanti kemudian yang terkait yang ketiga, bukan harapan ini, terkait dengan kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu, kita hanya kegiatan pemantik. Ibaratnya SMP Al-Hidayah sebagai PSP 1 menyediakan koreknya. Teman-teman nanti yang isi itu sebagai orang yang memantik. Mau korek itu digunakan membakar atau tidak mau digunakan membakar, semuanya kita kembalikan ke sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oleh karenanya, karena ini kegiatan pemantik, ya pahami dulu koreknya. Urusan mau bakar apa nanti, mau bakar rokok dengan kisah kawin, Bapak Taufik, Bapak Ayo, Pak Mufri, Pak punya bawa nih motor kober, ayo, itu kan urusan bakar. Atau kalau di di Alimron di sana, bakar takal saja biar enak, ayo, itu kan urusan nanti. Tapi yang pasti hari ini kita siapkan koreknya. Selanjutnya terserah Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di sekolah mau membakar atau tidak. Apa koreknya cuma dipegang? Itu terserah. Saya akan memilih. Oleh karenanya, karena saya berharap bahwa seperti yang disampaikan di awal tadi, korek ini ayo kita gunakan. Gimana dia digunakan? Bapak Ibu, setelah kegiatan begini di grup sudah saya sampaikan, Bapak Ibu akan nanti berhadapan dengan kegiatan on selama 1 bulan ke depan. Akan ada tugas yang sebenarnya ini bukan tugas kegiatan kita, tapi tugas Bapak Ibu di sekolah. Nanti insya Allah di awal-awal tahun pelajaran baru sampai sekarang Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumen KOSP-nya, sudah siap. Lupa sulit Pak, selesaikan hari ini. Ingat, sekolah Bapak Ibu IKM mandiri berubah, bukan berbagi. Kalau berubah, termnya tadi sudah saya sampaikan. Menggunakan contoh-contoh yang sudah disiapkan oleh kementerian. Bisa nanti download di mana saja, atau bisa tanya-tanya sama Al-Hidayah, sama Budi dan seterusnya. Itu. Jadi nanti setelah kegiatan kita hari ini, setelah ini sebulan ke depan sampai sekiranya tanggal 17, sekitar tanggal 17 Juli atau di awal-awal tahun pelajaran baru, Bapak Ibu harus sudah menyiapkan administratif terkait dengan siapa yang akan datang? Saya akan datang ke sana. Akan datang, mau melihat hasilnya seperti apa, terus apa yang kurang ayo kita benahi. Nah, jadi kegiatan on-nya itu nanti di sana selama sekitar 1 bulan. Bapak Ibu bersama tim di sekolah kerja menyiapkan tugas-tugas yang diminta hari ini. Tugasnya insya Allah sama, karena tugas baik yang SMPNU maupun yang sekarang maupun besok yang SMP 4 insya Allah sama. Karena tugas itu saya yang bikin. Cuma saya kasihkan ke Al-Hidayah, saya kasihkan ke NU, ke SMP 4, ini tugasnya. Nanti pada in kedua, sekitar awal-awal itu yang sekitar tanggal 17 ke belakang Juli itu saya akan datang mau silaturahmi ke sekolah. Apakah administratif 1, tadi 2. Apakah secara administratif sudah siap? Oke. Kalau ada kendala apa? Yuk kita dulu bersama. Karena sekali lagi tidak ada, jangan sampai ada anggapan pengawas lebih tahu. Tidak. Kalau Bapak Ibu belajar secara mandiri, insya Allah sama, kata sama. Nanti koreknya nanti biar sampai Al-Hidayah yang ngasih. Saya sudah punya, biar yang Al-Hidayah yang ngasih koreknya. 1. Yang kedua, secara administratif. Yang kedua, nanti saya mungkin akan melihat bagaimana salah satu dari Bapak Ibu guru itu melakukan pembelajaran di kelas ala kurikulum merdeka. Ya semacam supervisi lah, tapi tidak dikit-dikit apa. Oh ya. Kalau saya lihat, saya sudah paham mengenai kurikulum merdeka, sudah jalan. Kalau sudah gurunya yang ajar jalan, prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka itu sudah jalan, ya kisah kali di kantor, minum rokok, berkafir rokokan. Kenapa? Gurunya sudah jalan. Pak Mufri ke kantor, ada kopi. Kenapa? Jalan. Bu Saifah juga Pak Mufri kantor aja. Kenapa? Gurunya sudah. Dan yang tak kalah penting, karena kita terbatas hari ini, gurunya terbatas, bagaimana guru-guru yang ada nantinya juga melakukan pengimbasan ke guru-guru yang lain.
Ingat, khusus kelas 7. Khusus kelas 7 karena yang kurikulum merdeka tahun depan itu dari kelas 7 untuk Bapak Ibu sekalian. Yang 89 masih kurikulum 2013. Sementara itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan sebagai pengantar. Mohon izin setelah ini saya ada kegiatan sebentar ke Eteng, tapi tas saya taruh di sini karena saya mau balik lagi di sini paling 30 menit atau ya 45 menit. Terima kasih dan Bapak Ibu sekalian, marilah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelimbasan implementasi kurikulum merdeka oleh SMP Al-Hidayah Kabupaten Sumeneb untuk tahun pelajaran 2023-2024 yang ini kami nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Itu yang saya katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mufid yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka pembahasan acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengantar dari Kepala SMP Al-Hidayah Sumeneb, Ibu Rabiatul Adawiyah SSI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah berkat rahmatnya kita semua bisa hadir di kegiatan hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak His selaku Kepala SMP Plus Miftahul Ulum Tamatek atas perkenan tempat sehingga kita bisa hadir di sini. Kemudian yang kedua kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Bu Syarifah, Pak Denny Mukri dan Pak Syarkawi. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga bisa menghadirkan para guru hebat di pagi hari ini serta semua guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama kami di sini SMP Al-Hidayah Sumeneb bukan sebagai narasumber. Jadi yang perlu dipahami di depan kami di sini sekedar berbagi praktik baik yang sudah kami terapkan 2 tahun lamanya di SMP IT begitu. Secara kebetulan saya pribadi kepala sekolah mengikuti tes waktu itu 2 tahun yang lalu di PSP Angkatan 1 dan alhamdulillah lulus. Maka dari itu hari ini bertugas pengimbasan begitu. Jadi kami di sini ingin menyampaikan beberapa hal untuk kurikulum merdeka. Seperti kita ketahui bersama bahwa perannya adalah sebagai pedoman dalam pembelajaran. Kemudian fungsinya untuk memandu dalam belajar murid. Nah, di sini produknya nanti sekolah akan membuat yang namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Untuk kegiatan pengimbasan Bapak dan Ibu yang terjadi yang sekarang ini berbagi praktik baik. Akan tetapi manakala mau di follow up, misalkan di tahun pelajaran baru Bapak dan Ibu ingin berkunjung ke sekolah kami dengan senang hati menerima. Misalkan membutuhkan
dokumen apa seperti yang Pak Mufid jelaskan, karena memang di kami kan berbagi gitu. Atau boleh japri ya, misalkan butuh KOSP-nya SMP IT Al-Hidayah, dengan senang hati kami akan bagikan ke Bapak Ibu sekalian begitu. Kemudian kalau yang tadi itu visitasi, yaitu itu tadi pengimbasan, tapi Bapak atau Ibu datang ke sekolah kami. Ini tidak wajib, tapi manakala akan dilakukan monggo. Kayak yang kemarin ada dari Pamekasan, MTS Multazam kalau nggak salah, itu minta Sabtu, hanya saja karena kegiatan kami habis proyek maka dimundurkan begitu. Tinggal nanti di sekolah kami mengaturkan jadwal pertemuan untuk ke visitasi tersebut begitu. Nah, adapun kalau pengimbasan oleh guru kami sudah melakukan 2 kali, yaitu kegiatan Ustadzah Ovi. Ada Ustadzah Ovi sekarang hadir juga di sini, itu dalam workshop implementasi kurikulum merdeka oleh MGMP IPA, pernah di STKIP ya Us. Kemudian ada juga Ustadzah Diki di MGMP Bahasa Indonesia yang merupakan komite pembelajar di SMP IT Al-Hidayah begitu. Kemudian hadir juga hari ini, saya kenalkan dulu ya, yang di belakang itu Ustadz Hafid, beliau Wakasek Kurikulum. Alhamdulillah komandan di SMP IT, karena beberapa hal urusan kurikulum lumayan menguras waktu dan tenaga karena perubahan itu ya. Kemudian ada juga tim project Ustadzah Rizka dan Ustadzah Ovi, itu terbagi tim kelas 7, kelas 8. Kalau kelas 9 masih di tahun depan kami begitu. Kemudian ada Ustadzah Emil, beliau juga aktif mengomandani literasi sehingga sudah terbit buku guru dan siswa SMP IT Al-Hidayah. Beliau guru bahasa Indonesia dan aktif juga di PMM. Nanti bisa berbagi bersama Bapak Ibu sekalian. Untuk peran fungsi dalam kerangka, nah ini hal-hal ini kemarin saya coba dalami, sudah ada di PMM semua Bapak Ibu. Jadi di PMM itu ada namanya kurikulum merdeka apa ya, yang paket 1 itu memang topik 1. Nah itu kemarin sempat saya membuat aksi nyatanya. Nanti Bapak Ibu semua diharapkan praktek di sana. Insya Allah materi sudah lengkap seluruhnya tentang kurikulum. Ada juga pendukungnya, literasi numerasi, kemudian transformasi pembelajaran dan seluruhnya. Hanya saja mungkin butuh bersabar karena yang ditonton adalah video begitu ya, yang sudah pernah membuka PMM-nya. Nah, kenapa kurikulum perlu diubah? Jadi maksud pendidikan yaitu memenuhi segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adanya isu kekinian yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional serta transformasi budaya ini mengarahkan agar kurikulum yang ada di negara kita, di Indonesia, melakukan perubahan seperti itu. Ini contoh nyatanya. Kalau dulu anak-anak kita membaca buku itu kan pergi ke perpustakaan. Nah, sekarang dengan adanya gadget maka seolah-olah dunia ada di genggaman kita. Contohnya apa yang sudah kami terapkan, karena ini berbagi praktek baik, jadi langsung saya inti-intinya yang sudah kami terapkan di SMP IT. Kami pakai Smart Library. Smart Library ini bekerja sama dengan Gramedia. Karena kami dapat boskin, jadi kami agak leluasa untuk penggunaannya. Nah, ternyata bisa request ya. Banyak buku-buku kalau di perpustakaan atau buku yang digunakan oleh siswa kita itu kan yang secara nyata dipelajari di sekolah. Kalau dengan Smart Library semua buku sudah tercover di sana. Siswa tinggal belajar. Kalau bukunya lupa ada di sekolah, maka dengan Android bisa membuka itu semua. Dan ternyata ini juga linear sama
yang kemarin pertemuan dengan Pak Bupati, pernah ya para kepala sekolah diundang oleh kerjasama dengan Infocom. Ternyata juga di Perpus Sumeneb ada namanya iPerpus, iSumeneb nama aplikasinya. Jadi yang ada di sebelah kanan sendiri di Sumeneb itu perpusnya Kabupaten Sumeneb. Pasti lebih banyak dari smart library-nya SMPIT karena di sini ada sekitar 700 atau 800 buku. Yang lebih luas lagi ada Perpusnas ya, iPerpusnas. Dan semua itu bisa kita install menggunakan Play Store yang ada di HP Android kita. Ini contoh nyata perubahan digital, era digital. Nah, perubahan nyata lainnya apa? Kalau dulu cita-cita anak kita umum ya, ada yang dokter, pengacara, polisi kan umum. Nah, sekarang menuju ke era yang sekarang, cita-citanya berubah. YouTuber. Putri saya itu cita-citanya YouTuber. Oh, Masya Allah ya, itu di luar ekspektasi. Saya pikir jadi guru seperti saya, ternyata enggak. Kemarin di Korpri, Nadia Safanesita, cita-cita YouTuber. Tapi memang konten. Jadi karena berkembangnya zaman, berkembangnya semakin canggih ya. Ada yang cita-citanya ditanyain konten kreator, penemu software, gamer ya, anak-anak kita itu kalau ditanya ingin jadi pengembang game misalnya gitu, yang masuk ke sekolah-sekolah IT itu seperti itu. Ya mudah-mudahan berkah semua sehingga bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas maka butuh 3 pilar. 3 pilar itu yang ada di sekolah, 3 pilar pendidikan namanya, yaitu masyarakat, orang tua, dan sekolah. Ini harus bersinergi Bapak dan Ibu agar mudah mencapai tujuan dari pendidikan nasional tersebut. Dengan diadakannya kegiatan paguyuban, rapat koordinasi guru yang rutin, begitu. Komite pembelajaran ya namanya seperti itu. Dan pertemuan-pertemuan yang membuka cakrawala para orang tua dan masyarakat. Contohnya parenting dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya karena akan panjang ya kalau dipaparkan semua, itu Bapak dan Ibu bisa melihat di PMM. Jadi PMM itu kalau yang KP insya Allah sudah paham ya. Bagi yang masih baru, PMM itu ikonnya seperti itu. Kalau di Play Store kemudian diinstal di HP itu lebih memudahkan kita karena ternyata videonya luar biasa banyak. Jadi tentang apa saja di sana, tentang kurikulum merdeka, terus pengembangan diri, berbagi dan mencari dan berbagi inspirasi dan lain-lain. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau sudah pernah melakukan pelatihan mandiri mungkin yang sekolah Bu Syarifah sudah pernah? Belum. Kalau SMP Plus? Belum juga. Yang di belakang Pak Mukri, Pak Syarkali belum? Oke. Jadi di PMN itu ada namanya pelatihan mandiri. Di situ banyak topiknya. Kemudian ternyata setelah membuka video itu nanti kita catat. Tapi kalau dicatat itu lama karena videonya banyak. Akhirnya bisa diakali dengan membuka 2 layar di laptop. Jadi satunya videonya, satunya Excel atau PPT-nya. Tinggal kita mengetikkan di situ apa ilmu yang kita dapat. Nah, setelah itu lihat aksi nyatanya apa yang dibutuhkan begitu. Nah, akhirnya kita kerjakan. Kemudian kalau belum dapat ini namanya bintang-bintang itu ya. Bintang berarti belum pernah melakukan aksi nyata. Nah, kalau yang seperti ini berarti masih menunggu. Sudah nge-share tapi butuh validasi selama 14 ke 15 hari, 2 pekanan. Kalau misalkan
artis itu banyak followernya ya, artis yang digemari. Kalau pendidikan di PMM itu semakin banyak bintang berarti orang tersebut eksis, begitu intinya. Itu guru model dari mana kemarinnya, guru IPA itu Ustaz Taufik, Bu siapa sudah lupa saya. Jadi punya bintang sebanyak sekitar 16 bintang, berarti luar biasa aktifnya begitu. Jadi seperti itu. Nah, sertifikatnya seperti ini contohnya. Jadi sekarang sertifikat itu bahkan dari kementerian ya, kementerian langsung yang mengeluarkan. Mudah didapat asalkan kita mau menyisihkan waktu untuk mengerjakan PMM tersebut. Nah, sekarang di grup MGP sudah mulai banyak yang meng-share ini. Kenapa? Karena Pak Kabid Ketenagaan pernah bilang ini bisa jadi akan dimunculkan sebagai syarat untuk TPP. Akhirnya bersemangat, termasuk saya ini karena termasuk yang TPP jadi kemarin mengerjakan. Tapi memang harus menyempatkan waktu begitu untuk membuka PMM. Nanti dicoba, sama-sama mencoba. Kemudian di belakangnya juga bergantung topiknya. Ini yang Ustazah Rizka 30 JP ya, 30 JP khusus kurikulum. Kalau kurikulum Merdeka dan 2 topik ya, dan Merdeka Belajar itu punya 2 bintang, itu bisa membuat komunitas. Jadi nanti bisa membuka webinar seperti itu. Tapi saya belum mencoba. Kemudian praktik yang kedua setelah PMM tadi yaitu literasi yang sudah saya bilang tadi, bahwa tahun kedua SMPIT target saya kemarin membuat buku guru dan siswa. Syukur alhamdulillah sudah terrealisir tinta emas untuk siswa berkarakter. Ini bukan karangan saya sendiri tapi gabungan seluruh guru SMPIT. Jadi praktik baik mengajar teman-teman itu ditulis kemudian masuk ke situ Bapak Ibu. Sebenarnya seharusnya kata-katanya ustadz-ustadzah ya, sama dengan ini siswa-siswi SMPIT. Hanya saja saya berharap ISBN sebenarnya. Ternyata ISBN itu butuh proses lama dan harus segera di launching. Adanya IRBN itu ya. Tapi syukur alhamdulillah target kita terpenuhi gitu. Kemudian kami launching kemarin pada saat proyek bersama Bapak Hairul Rosid, beliau Kepala Dinas Koperasi ya kalau nggak salah. Insya Allah Kepala Dinas Koperasi, tapi bukan sebagai Bapak Kadis ya, karena Ketua Komite di SMPIT Al-Hidayah begitu. Kami undang hadir di pertemuan aksi nyata dari kewirausahaan. Ada juga pada saat perpisahan kami berikan juga ke perwakilan Dinas Pendidikan, saat itu Bapak Kabid yang datang. Kemudian adapun dalam kurikulum Merdeka itu yang berbeda, ada namanya proyek profil pelajar Pancasila. Nah ini yang menarik, tapi juga membutuhkan biaya yang lumayan, terus kerjasama semua guru juga. Jadi minimal ada 3 dalam 1 tahun, dan tema yang diambil bisa bervariasi sesuai dengan keputusan saat rapat pengambilan rapat untuk proyek tersebut. Yang sudah terjadi di SMPIT ada suara demokrasi, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Jadi ini 3 hari yang lalu kami pameran karya dan kewirausahaan. Pak pengawas saat itu tidak hadir, jadi saya mengundang Pak Ketua MKPS Bapak Fajar begitu. Kemudian ini karya-karya dari siswa selama 1 tahun itu juga kami pamerkan dalam kewirausahaan, bazar, dan pameran karya. Jadi yang sudah teman-teman lakukan bersama siswa-siswi kan banyak nih, 1 tahun berproses itu dipamerkan seluruhnya. Kemudian bagaimana agar aktivitas kita terekam dengan baik? Kita itu membuat namanya tim media gitu. Jadi unit-unit yang ada di SMPIT, perpustakaan, kemudian
kemudian PJ musola, kemudian lab komputer, lab IPA, ada lagi perpustakaan sudah tadi ya. Al-Quran itu dalam satu kesatuan dipimpin oleh satu PJ media. Jadi di sini tugas mereka adalah apa? Memvideokan, merekam seluruh kegiatan yang ada di sekolah agar tidak hilang. Emang sudah misalkan proyek yang sudah habis sekitar 6 juta gitu, pasti tidak ada rekam jejaknya kan emang gitu. Jadi harus ada tim yang meliput seperti itu. Dan kalau kegiatan P5 itu harus ada sinergi, jangan sendirian. Kalau sendirian pasti bingung sendiri. Jadi ada tim fasilitator proyek, kemudian ada komite yang dilibatkan, orang tua juga membantu, guru-guru harus solid seperti itu. Kalau bergerak sendiri tidak mungkin akan tercapai tujuan dari proyek tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi, kegiatan yang sudah berlangsung itu di save, kemudian di share ke seluruh medsos sekolah. Ini penting karena kita kan kalau SMPIT kan jualan programnya, kita ingin orang tua tahu apa perkembangan yang ada di sekolah. Ya sebenarnya bukan hanya SMPIT, sekolah lain pun butuh begitu ya untuk dikenal oleh masyarakat. Jadi sekarang ada Facebook, IG, TikTok. Itu dulu saya anti itu karena mata tidak laku ya. Ngurus anak 3 di rumah luar biasa, ngurus suami pulang kantor gitu ya. Terus jadi kepala juga sudah luar biasa ke administratif di sekolah. Tapi karena menjadi sekolah penggerak yang dulu dengan Bu Retno tuh jangan abai Budawin gitu. Dulu itu Bu Retno sebagai pelatih ahli di angkatan 1. Penting untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan karena itu menjadi keunggulan kita nantinya. Dan ternyata benar banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita mendokumentasikan. Ini contohnya di YouTube SMPIT sekarang sudah 1.500-an followernya gitu. Tapi bukan itu sebenarnya ya yang ingin kita tuju. Tapi dengan demikian kalau SMPIT live streaming akhirnya kan banyak viewernya, banyak penontonnya dan menjadi menarik. Yang sekolah di sekolah kami bukan hanya warga Sumeneb, tapi kadang ada dari NTT dari mana Bu? Kok bisa tahu ada sekolah SMPIT? Dari YouTube begitu. Dari website Bu, kami langsung di pencarian Google itu keluar websitenya sekolah dan saya tertarik begitu. Akhirnya menjadi nilai plus untuk SMPIT Al-Hidayah sekolah kita. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian contoh ya, mungkin butuh contoh penindasan. Nah, ini contoh kemarin kegiatan yang kami lakukan. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abiatul Adawiyah, Kepala SMPIT Al-Hidayah, akan mencoba berbagi praktik baik di SMPIT Al-Hidayah Sumeneb. Baik, untuk tema yang diambil dalam proyek profil pelajar Pancasila kali ini yaitu dengan tema kewirausahaan, di mana dimensi yang akan diambil tentang bersikap kritis, kreatif, serta kerjasama. Yuk kita ikuti videonya. Jadi apakah Ustazah Darwin buat sendiri? Tidak. Kalau buat sendiri ya itu tadi nggak mampu. Jadi ada tim yang saya mintai bantuan. Ini Ustaz begini konsepnya. Jadi prolognya apa, belakangnya apa itu harus ada. Karena kemarin video karya yang saya share di PMM tidak lolos kurasi gitu. Ternyata apa? Karena tidak ada pengantar dari kepala sekolah. Terus tahapannya juga kurang. Nah, kok bisa tahu kalau nggak lolos? Itu sama halnya PMM kita. Ada email yang masuk ke akun Belajar ID, Bapak dan Ibu. Jadi ini video kedua saya, mudah-mudahan lolos gitu ya. Jadi di sini tahap-tahapan dari marketingnya siswa, terus membuat stand, kemudian berjualan, ada semua di sini merupakan gambaran dari proyek terakhir kita di tahun pelajaran ini.
Mungkin itu dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dewi yang telah memberikan sambutan serta pengantar kurikulum Merdeka. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, acara ini yang kita tunggu bersama, pengindasan implementasi kurikulum Merdeka oleh SMPIT Al-Hidayah Sumeneb. Acara kami serahkan sepenuhnya langsung kepada Bapak Hafiz dan Ibu Hafifatul Rashidah serta Ibu Rizka Purnamawati Agustin. Dipersilakan.